Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Salim bin Hafiz radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimina fid darainil amin. Berkata Imam Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz di dalam kitabnya At-Tazkiratul Hadramiyah sampai daripada perkataannya halaman 127 ya lah. Faqat warada fil ahadits as-sahihah anna man qala dubura salatis subuh awil asri awil maghrib la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra marrat kana ka'adli asyri riqabim min waladi Ismail. Telah diriwayatkan dalam beberapa hadis sahih bahwa barang siapa yang setelah selesai sholat subuh atau selesai sholat asar atau maghrib membaca dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali, pahalanya sama saja memerdekakan 10 orang dari keturunan Bani Ismail. Nah, ini masih kita berbicara bacaan atau wiritan yang mesti kita baca setelah selepas sholat. Jangan sampai setelah selesai sholat kita kadada bawirid, janganlah. Sholat adalah kewajiban yang mesti kita lakukan, yang menjadi syarat untuk kita supaya selamat dan masuk ke dalam surga. Namun wirid adalah sebuah kesunahan yang apabila kita lakukan maka dapat pahala bagus. Nah, bukannya sekadar masuk surga aja, bukan hanya sekadar selamat aja di akhirat, tapi mendapatkan derajat yang tinggi dengan sebab melakukan yang sunnah. Nah, di antara sunnah membaca wirid tadi. Nah, di antara wirid yang kita baca, ya nanti yang dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali ya? Nah, 10 kali. Mungkin kita terbaca aja ini. Terbaca ya kalau imbas subuh. Cuma di sini bertambah panglah asar ya jauh aja sedin. Kalau kita membaca biasanya babila nih subuh dan maghrib. Tapi di sini riwayat imba asar baca jauh aja. Imba asar baca jauh. Bagus kok. Hendak pian tiap hari membaca ada apa-apa. Tiap kali sembahyang ada apa-apa. Ngarannya ibadah bacaan tuh bagus. Ya cuma bilanya pian membaca ini imba sembahyang deh. Entah itu sembahyang subuh, asar atau sembahyang maghrib. Nah, setiap kali kita membaca 10 kali itu, maka pahalanya apa ya? Ka'adli asyri riqabim min waladi Ismail. Sama kita memerdekakan budak 10. Ya. Budak 10 ikong kita merdekakan. Ada kegampangan banyak. Dahulu tuh kan zaman Nabi Muhammad itu manusia tuh ada zaman perbudakan. Jual beli, Bang. Nah, Pin pernah lah mendengar sahabat Nabi yang bernama Bilal ibn Rabah. Budak dari Afrika, dari Habasyah. Lah, dari Afrika, orang Hirang. Yalah. Nah, orang Hirang itu budak dahulu tak? Budak oleh orang apa namanya Yahudi. Sampai-sampai patuanannya nih Sayyidina Bilal nih menyuruh Bilal untuk melepas agama Islam, agama Muhammad. Dah hendak Sayyidin. Aku beriman lawan Nabi Muhammad. Sampai nih, kada sampai situ aja. Ya kan bukan hanya sekadar dipaksa aja, disiksa, diadab Bilal nih. Ya, tapi napa Bilal napa ya? Ahad. Nah, itu bahasa Arab ya Allah. Artinya kada Allah Ta'ala nomor 1. Nomor 2-nya Allah Ta'ala Tuhanku.
Allah Ta'ala yang aku sembah. Ya kah? Wah, lalu disiksa habis-habisan oleh orang-orang apa namanya, orang-orang Yahudi lah yang bukan Islam nih. Kemudian ditabusi oleh Sayyidina Abu Bakar, kah menabusi? Ya ke kotok aja sudah budak ikam dah. Ujar orang Yahudi, jual. Ini kada baguna juga. Aku suruh mau peti agama kok kada hakon. Nah, gawiannya cuma beribadahnya menyembah Tuhan aja. Ujar Abu Bakar kotok kare. Ya ditokore Abu Bakar, ya dimerdekakan Abu Bakar sehingga ini Sayyidina Bilal menjadi muazzinnya Nabi Muhammad. Ada 2 muazzin Nabi Muhammad. Tahu lah nek? Nya ada 2 ikung Nabi Muhammad bisi muazzin. Tahu lah? Siapa? Tahunya Bilal aja Allah. Karena batu tulisan Bilalnya hari Jumat. Si Bilal siapa hari ini jar? Siapa Bilal hari ini dan di sini kah? Siapa Bilalnya? Oh kaum. Sini kaum aja terus lah. Kada ada yang lain. Bumuran yang boleh do kaum sini lah. Aku saya Allah lah. Tukang azan itu kan disebut Bilal ya Allah. Itu diambil dengan nama sahabat Nabi namanya Sayyidina Bilal. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau punya 2 tukang azan. Azan ini kan kada sembarangan orang. Yang pertama suara harus lantang. Kada mau suara yang kayak babincongan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kada bangun orang. Kenapa nih? Iya, jadi harus lantang, harus nyaring suara. Bilal ini kan dari Habasyah, orang Hirang nih, orang Hirang. Itu kan nyaring suaranya. Jadi zaman Nabi Muhammad tuh ada mikrofon kayak gitu nih, ada. Bapak nang ya Pak, bilanya azan naik ke atas masjid, naik ke atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nya kada belagu dah letak. Wah ini mana belagu ya Allah. Tapi nyaring. Wah ini kada belagu. Wah ini belagu nyaman ya kalau ayon-ayon. Kada behimat mengeluarkan suara ya Allah. Di zaman dahulu ya kada behimat mengeluarkan suara, tak keluar suara. Ya ada belagu kada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ditarim tuh pian azan tuh kada ada yang belagunya. Santai ya kalau ditarim tak. Nah seperti itu. Jadilah Nabi Muhammad tuh dahulu punya muadzin berdua. Yang pertama Bilal. Yang pertama siapa ya? Siapa? Ayo siapa dapat Nina? Dapat Pais. Yang dapat lemari Pais. Ayo Bu Mega. Sopo. Lompeni piringnya. Lapor sapiringan lembarina. Ayo. Ayo, siapa? Siapa nih? Jadikan dah. Gong aja gen. Gongja. Karena habis waktu jam 4 kan aja ada bakat tuntungan. Jadi Nabi Muhammad tuh punya dua tukang azan. Yang pertama Sayyidina Bilal. Ini budak asalnya, lalu dimerdekakan oleh Abu Bakar, ditokari oleh Abu Bakar. Dahulu patuanan Sayyidina Bilal ketika jadi budak tuh orang Yahudi habis-habisan menyiksa Bilal nih. Saya kira Bilal nih malapas agama Islam. Tapi kada aja Bilal ahad. Kada Tuhanku nomor 1. Allah nomor 1. Tuhan, kada ada Tuhan selain Allah. Wah. Habis-habisan disiksa. Nah, kemudian dia ditokori oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian dibebaskan dan dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, itu kemudian dijadikan muadzin oleh Nabi Muhammad. Karena Sayyidina Bilal suara Sayyidina lantang lah, dijadikan muadzin oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita sedikit tentang Sayyidina Bilal. Sambil pin pikir. Ulun ubah dulu jawaban yang tadi. Lihat di Google kan, jangan lihat Google. Ojo nengok di Google Bu Mega. Pamali. Harus batal hadiahnya ada jadi sepiringnya.
Jadi ada kisah lah Bilal radhiyallahu an. Sayyidina Bilal ini pernah lah Nabi Muhammad bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, ketika Isra Mi'raj nih, ketika Isra Mi'raj bulan Rajab perjalanlah Nabi Muhammad Isra Mi'raj kan berjalanan nih ke surga, ya kah? Berjalanan melihat orang-orang yang ada di neraka, melihat nih. Nah kemudian Nabi Muhammad ketika di dalam surga itu melihat suara sandal Bilal. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, wahai Bilal, aku di dalam surga, aku melihat atau mendengar suara sandal ikam. Mendengar suara sandal ikam tak? Apa amalan ibadah yang engkau lakukan? Ikam belum mati lagi. Biasanya orang bilangnya masuk surga itu mati dulu ya Allah. Ini kada. Orangnya masih hidup, tapi suara sandalnya sudah di dalam surga. Apa amalan, apa ibadah yang engkau lakukan wahai Bilal? Ujar Bilal, wahai Rasulullah, ulin kada banyak beramal beribadah. Cuma jisidin imbah berwudu, aku sembahyang sunat wudu dan aku selalu menjaga wudu. Nah, itu bagus. Imbah berwudu pian, sembahyang sunat wudu 2 rakaat. Atau pian bilanya bakantut, bilanya batal, bawa berwudu. Bilanya batal, bawa berwudu. Jadilah Sayyidina Bilal itu muazzinnya Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, tukang adzan Nabi Muhammad adalah Abdullah. Siapa? Abdullah bin apa? Abdullah bin Umar bin Abu Bakar bin Ali bin Abi Thalib bin Nabi Muhammad. Sambat bin Abdullah bin siapa? Lain. Abdullah bin Ummi Maktum. Nah ya, yang buta mata sidin. Kisahnya kayak ini, Abdullah ibn Ummi Maktum. Pernah Abdullah ibn Ummi Maktum ini minta izin lawan Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, ulun ini kan kada melihat, sidin buta. Buta, ayalah. Wahai Rasulullah, ulun ini kan kada melihat, adakah rukhsah izin atau bolehkah ulun ini sembahyang kada ke masjid? Mulun mata kada melihat. Nah, lalu ujar Nabi Muhammad, selama engkau mendengar panggilan adzan, maka engkau tetap ke masjid. Kau mendengar aja masih. Lain kada kau mendengar sama sekali, ya kah? Nah, kemudian sampai jar Abdullah ibn Ummi Maktum tuh masjid tuh sidin andak tali jar. Tiang masjid tuh kalau masjidin sidin kancang tali. Jadi bilanya hendak ke masjid sidin pakai tali tuh, Bang. Ada lo orang nak itu ya. Kada adalah sa Kabupaten Barito Kuala, sa Banjiran, sa Kalimantan Selatan, sa Kalimantan Barataan ini, sa Pulau Kalimantan bisa kada ada nak itulah. Jadi Abdullah bin Maktum tak. Itu tukang azannya Nabi Muhammad juga. Nah, bagus lah kita penanduluan sahabat Nabi, kisah-kisahnya. Nah, jadi karena bilanya ada orang bercuur, jorang tuh Abdullah bin Ummi Maktum. Siapa tuh jar? Ingat kita kisah ya kala. Ini tukang azannya Nabi Muhammad yang mata sidin buta, yang sidin kada melihat. Kalau kita ya kah? Jorang tuh Sayyidina Bilal. Jorang tuh Sayyidina Bilal jarang. Mana Sayyidina Bilal yang bisa dikisahkan di majelis-majelis saja, yang suara sandalnya kelihatan, kedengaran dalam surga, ya kah? Yang suara sandalnya tuh kedengaran dalam surga nih. Mana orangnya? Kau melihat, ya kah? Tapi mau ada tahu kisah ya Pak? Kayak kita lah, hendak berkumpul lawan Nabi Muhammad dalam surga. Pinandui dulu kisahnya Nabi Muhammad di sini. Ya kah, kenali Nabi Muhammad. Kalau kita kenal Nabi Muhammad di dunia, tahu kisah-kisah Nabi Muhammad, kaina di akhirat mudah mengenali maminandui Nabi Muhammad. Tapi kalau di sini kita kada kenal, kada pinandu Nabi Muhammad, kayak apa kaina di akhirat? Nah, begitu juga para aulia wa sholihin. Nah, Nah, jadilah bagus kita itu membaca setiap selesai sholat subuh, asar di sini ditambahi sidin ya Allah. Kemudian sembahyang maghrib,
kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Sama dengan kita membaca sama dengan kita memerdekakan 10 ikung budak dari dari walat Bani Israel, dari keturunan Bani Ismail. Lah, artinya budak larang atau budak bagus. Sekung budak aja ngali dahulu tuh nukar. Lah, zaman perbudakan dahulu tuh seikung budak tuh jangan libana, orang besi seikung budak tuh sugih bana sudah. Apalagi 10. Nah, ini kinayah lah gambaran saking besar pahala ganjaran yang bakal Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, jangan tertinggal tuh lah. La ilaha illallah wahdahu la syarik. Hafal ya beratan lah. Hafal beratan. Cuma tinggal membaca aja lagi. Ini mbah sembahyang asar nih baca kena 10 kali ya Allah. Bukan hanya sekadar ketika selesai sholat aja bacaan ini. Ketika masuk pasar ini coba bacaannya nih. Batambahan biyadikal khair. Biyadikal khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama ya juga. Yuhyi wa yumit biyadikal khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir bisa juga atau ini bisa juga. Riwayat-riwayat itu banyak Bang lah. Nah baca itu masuk pasar. Kalau di Tarim tuh pian di gerbang sebelum masuk pasar tuh tulisan ganalan ini. Pian bagus saja anak masuk pasar tuh ya kalau. Jadi pian masuk pasar tuh pahala. Dijaga daripada godaan-godaan syaitan yang kada baik itu dijaga oleh Allah. Pahala dapat kan untung lah. Nyalain jopang lah orang alim, orang yang berilmu, orang yang tahu dan orang kada tahu tuh. Menurut orang jahil masuk pasar ada bapaknya, parot berada kanyang. Tapi kalau orang yang alim, orang berilmu masuk pasar dapat pahala, dosa dihapus, diampuni, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala pulang. Bagaimana caranya? Dengan membaca nih zikir nih la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenailah amalakan masuk pasar atau hinian kita ke pasar. Berombongan sakomplek walala. Jadi sebelum masuk Kaduta Mall. Nah, DM tuh masuk tuh pasar aja tak. Detamal dah. Pasar sini mana pasar lah? Oh di anulah pasar inilah semangatin lah. Pasar juga tak. Di mana? Pan. Di mana lagi lah? Situ itu aja lah. Pian bukan beng ke pasar aja ke mana Rajen? Punya kaya lah. Nah jadi bilangnya masuk pasar tuh baca doang ini sama aja juga doa masuk pasar ya Allah. Nah kemudian 10 kali. Wa fi riwayatin kutibat lahu asyru hasanat wa muhiyat anhu asyru sayiat wa rufi'at lahu asyru darajat wa kana yaumuhu fi hirzin min kulli makruh wa hirsin minasyaiton walan yanbaghi lidzambin an yudrikahu illa syirik wa yundabu an taqula aidan astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih salasan. Nah, kemudian pulang dalam riwayat yang lain disebutkan tadi kan yang siapa orang yang membaca 10 adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali membaca yang sembahyang subuh, maghrib dan sembahyang asar adalah. Nah, 10 kali sama dengan kita memerdekakan 10 budak. Nah, di dalam riwayat yang lain pulang menyebutkan siapa orang yang membaca itu 10 kali maka ditulis baginya 10 kebaikan. Nah, 10 kebaikan. 10 kebaikan dapat kita. Kemudian dihapuskan darinya 10 kejelekan. Nah, kebaikan 10 dapat, dosa 10 dihapus. Dinaikkan derajat ke 10 derajat. Nah, kemudian pulang derajat diangkat. Nah, baguslah. Jadi ketika pian membaca itu ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Imbas sembahyang nih. Subuh, asar dan maghrib nih. 10 kebaikan yang pian dapatkan. 10 kesalahan yang pian dapatkan dihapus ya kah? Kemudian 10 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi derajat kita tuh naik terus. Dosa habis diampuni, pahala dapat. Nah, nyaman ya Allah. Itu yang dicari. Namun kita tahu keutamaan semangat ya kalau membaca. Mungkin kita tuh baca yang ini. Cuma bilanya kada tahu keutamaan tuh ya kadang-kadang mengoler. Ya kah? Kita nih ya imunnya tahu upahan tuh semangat menggawe. Tapi mau kada tahu upahannya Bang ya. Nah, malas kita tuh ibadah tuh malas nih. Bagus kita maanukan nih. Ya kah? Nah, sekalinya ketika kita membaca yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama dengan kita memerdekakan 10 budak. 1. Yang kedua, dihapus 10 kesalahan. 2. Yang ketiga, dicatat 10 pahala. Lah. 4. 3 lah. Iyalah. 3 dah. Yang keempat, diangkat 10 derajat. Nah. Bagus banget ya Allah bacaan. Kemudian pulang disunahkan bukan hanya sekadar warafiyat lau asyara derajat wa kana yaumuhu lah. Dihapuskan darinya 10 kejelekan, dinaikkan derajat 10 derajat dan di hari itu ia berada dalam perlindungan dari segala keburukan. Nah, nanti hari kiamat tuh kena di hari itu tuh masa hari kiamat. Semua yang kada bagus tuh dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Nah. Juga disunahkan untuk membaca astaghfirullahal azim. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar ya Allah. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali aja tak? Dianjurkan jom baca itu. Kalau di sini urutannya nih kada istighfar dulu teh. Nya macam-macam ya Allah riwayatnya. Cuma bagus itu kayak kita tuh istighfar pang dulu. Setelah selesai salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tuntung salam hanya kita membaca astagfirullahalazim. 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 3 kali. Ya, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar. Kita minta ampun atas dosa atau kelalaian ketika kita sholat ya Allah, pernah ada yang kurang ya Allah minta ampun kada berubah dulu, tapi di sini kada disebutkan Bang lah. Memang bagusnya riwayat yang lain jangan diubah dulu. Posisi duduk nih lah. Tetap duduk tahiyat akhir lah sambatannya. Lawan nih lah sebelum ulama mengatakan nih, sebelum kita membaca istighfar itu kita mengikuti dada atau astagfirullahaladzim ya Allah. Sebelum kita beristighfar lah, mengikuti dada, tangan kanan mengikuti dada itu di hati ya kah? Hati itu dibaca alam nasyrah ya kah? Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqada dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra. Berapa kali? 7 kali. Boleh 7 Bu boleh 3, boleh sekali. Kalau kalawasan mau nyiapin sembahyang seorangan aja bagus 7 ya kah? Kalau nyawarangan kena dikira apa jorang nih? Jorang nih jadi imam, imamnya apa? Guringnya jorang di muka situ. Baca sekali gini Bapak. Apa keutamannya ya? Membaca alam nasrah dah. Apa keutamannya nih? Membaca alam nasrah. Apa keutamaannya?
Jadi kayak ini. Ulama mengatakanlah imbas sembahyang atau dibaca alam nasrah supaya diberikan ketenangan. Ini kan jape hati nih. Ya lah. Nah, ya mungkin kesehatan masuk juga karena ya kalau masuk juga tenang hati, tentram, bahagia. Ini ada orang pusang. Ya kah? Pikiran ini pusang bang asah anak bahasa sarek apa-apa. Nah, coba baca imbas sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Alam nasyrah itu baca artinya. Alam nasyrah itu kan apakah tidak kami lapangkan dada engkau. Jadi doa supaya melapangkan dada, hati ini tenang, tentram, bahagia. Ya kah? Supaya pikiran itu kada pusang. Ya kah? Supaya kada kusut pikiran nah. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqada dhahrak. Nah baca itu imbas sembahyang. Nah itu supaya dimudahkan juga dalam urusan masuk job dimudahkan dalam urusan ya kalau tenang ya kan terkadang ya kalau apa namanya tatkala keinginan kita tuh kada terkabulkan lalu timbul kecewa ya kalau nah baca alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqada zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri sampai habis. Nah itu tak bagus juga ada dapang di sinilah. Itu tambahan ya. Kalau hendak mamalakan ya lah, kada mamalakan memang guru kada apa-apa. Kada berdosa juga. Apalagi lagi lah. Oh ya, astagfirullahalazim. Hanya baca astagfirullah ya Allah. Hanya biasanya kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian pulang wayan bagi antuwadhibal mar'atu ala qiraati ayatil kursi wa amanar rasul ila akhir surah wa syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim inad dina indallahil islam. Nah, hendaklah seorang wanita menekuni bacaan ayat kursi. Nah, juga ayat kursi yang kata tinggal. Imbas sembahyang ayat kursi inilah. Nah, insyaallah ayat kursi ini panjang mang kisahnya lah. Kena pulang kita bahasa. Ada pertanyaan? Kenapa Pak? Apa tadi? Kewajiban dengan laki lawan dua-duanya kewajiban mujur. Dua-duanya kewajiban. Taat lawan laki kewajiban. Nuntut ilmu pun kewajiban, menghilangkan kejahilan. Ya kah? Dengan kita kada beilmu kayak apa tahu cara berpuasa, kayak apa tahu caranya sembahyang, kayak apa tahu caranya beribadah. Dua-duanya sama-sama kewajiban. Nah lalu pertanyaannya nang kayak mana yang lebih didahulukan? Tetap kewajiban laki yang didahulukan. Ya kan makanya bila nyepian ya kalau tulak ke majelis sini beizin dulu laki. Nah ulun beizin lah ke masjid ke majelis ya kalau lah. Makanya dianjurkan mencari laki itu yang soleh, yang kada menghalangi seorang beramal beribadah. Makanya niat kawin itu adalah mencari partner ibadah, iya kan? Nah, ada juga pian pasangan itu, nah ya kan hendak beribadah di tangatinya, seorang puasa di tangatinya, berpuasa sunnah. Senin Kamis kada kau berpuasa, Bapak puasa aja. Cukup aja bulan Ramadan. Nah. Allah. Kada usah bapak cangkal puasa aja. Yang penting tatun laki masuk surga terus. Nah, lalu. Ini ngarannya bisi laki yang kada mendukung. Nauzubillah. Nah. Sama-sama kewajiban, cuma tetap ya kah kewajiban laki itu diutamakan. Berpuasa tuh ya kalau lah. Baijin jalan laki tak? Ya kah puasa bagus ibadah, tetap baijin lawan laki. Ke masjid, ke majelis, baijin jalan laki. Misalnya laki pun kada maijin akan mang guru jar, dikasih paham. Ya kalau nah
Bagaimana ya kalau lah? Jangan bakal karasan. Wah, pian nih dasar bungol, dasar bungol sekeluargaan. Nah, jangan. Ya kalau jangan ya kalau kasih paham ya nama majelis tuh pahalanya bagus. Kita yang kada pamal, kita yang kada ibadah majelis barang dihadiri. Nah kan manis juga sedikit lah. Nyetar kadang kan beberapa manusia kada pahamnya. Kada paham. Cukup beribadah aja kada ya, intinya juga kan majelis itu intinya ibadah aja kalau jar. Nah ini kada paham. Ya kah? Kita di majelis nih mencari sango sagan beribadah. Itu bujurnya. Ya kan dengan kita hadir majelis tahu ibadah ini baik, ini ibadah ini bagus, ini ibadah yang salah, ini kan kada semua ibadah yang bujur. Ya kalau sembahyang tuh kada sebaratan, kada sembahyang tuh bagus. Sembahyang sunnah, imbas sembahyang asar boleh lah, dah boleh. Ya kalau ibadah juga ngarannya puasa. Puasa tuh bagus, tapi kada sebaratan puasa kada bagus. Contoh puasa rahatan hari raya. Kan itu kita pelajari di majelis, ya kalau di ilmu. Nah, Nah jadi kita kasih paham ya kalau misalnya kada memberikan izin atau nang kayak apa belum diberikan taufik hidayah tadi ya dikasih paham ya kalau bahwasanya pahalanya ganal ya kalau kita hidup di dunia ini beribadah ya kah ya kayak itu apalagi sembahyang mau baca surah kada dapat lagi kada ingat lagi mana bang apakah ditarusakan atau kada itu kah kada ingat lagi beto dah mau kada ingat lagi langsung aja pengen ruku atau pengen ganti ayat yang lain kada apa-apa kada terbaca ayat kada apa-apa pian asal Fatihah aja terbaca kada besusurahan kada apa-apa tapi misalnya pian misalnya lah apa ngarannya kada ingat lagi misalnya surat tuh ya kalau tapun-tapuntal misalnya ganti dengan surat yang lain kayak itu aja atau pian langsung ruku bohong untuk kebaikan luar biasa kayak apa tuh bohong contohnya demi kebaikan contoh kan bang ulun bang contohnya bohong dalam kebaikan ayo kayak apa ya contoh bohongnya apa Bapak dah izin jangan izin dari awal bang misalnya kada bohong mah ada apa-apa ya lah misalnya kada bohong mah ada apa-apa ya lah boleh seandainya baik kan sebohong mau seandainya tuh kenapa jadi hal-hal yang kecil itu dibesar-besarkan aduh jadi apa apa kamu Bu Mega nih dah Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 illallah la ilaha 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 illallah
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha La ilaha illallah, 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 Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ja'al wa usil wa hadi wa balik wa taqabbal sawaba ma qara'na min Qur'anil azim wa qulna min qawli la ilaha illallah ma sabbaha bihamdi musallina ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan wa sila wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimu zalika wa nudihil hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Abaihi wa ikhwan min anbiya'i wa mursalin salawatullahi wa salamu alaihi wa alihi majma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ali kulli wa sahabah wa qarabah wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'atil a'immatil mujtahidin muqaffidin ulama'il amilin wal fuqaha'il muhadditsin wa qurama fasidin wa sadatus sufyah wal muhaqqiqin wa awliya'il kauni ajma'in was sawaban mithla dzalika ma'a mazidi birrika wa ihsanaka ila ruh man kanat karatuha wa bismi wa ta'ala dzalik man ajli khususan ila ruh Hajjah Jaleha binti Abdul Qahar. Allahumma ja'alha fida'an laha minan nar wa fikakan laha minan nar wa sitran laha minan nar wa najatan laha minan nar. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa afu anha wa walidina wa walidihim usuli wa furu'ihim sumil arwahi man daja'an wa qarabahum min amwatil muslimina kafah عام خصوص من لا زائر ولا زاك وعمل جميع بالرحمة وردوان وإيام بصيح الجنان يا حنان يا منان يا من سئل الأعطى وإذا استعين عن. اللهم جبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا فلا تخيفنا في غفلة ولا تخنا على جره واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم كما أحييتنا عليه فمن غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين وأنت حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Insyaallah pengajian malam Ahad inilah. Malam Ahad pengajian. Nang kene. Yo apa sampean malam Ahad? Malam Ahad, malam Minggu. Yang dihadapin pengajian. Ya Rabbi bil Mustafa bal maqam لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل.